Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Love Hills atau Have a Crush on You. Drama ini menceritakan tentang Ruan Luzeng yang kembali ke kampung halamannya setelah 7 tahun. Pasca kembali, Ruan ini menjadi ahli bedah syaraf di rumah sakit Bea. Namun Ruan tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan mantan suaminya Dr. Ning. Apalagi di sini Dr. Ning ini merupakan ahli bedah syaraf paling berpengalaman yang menawarkan diri untuk menjadi mentor dari si Ruan ini. Nah, dalam episode ini Ruan sangat dipuji karena telah berhasil menyelamatkan pensiunan wali kota sehingga dia menjadi sangat populer. Dan ada dokter muda yang menemuinya yang hal tersebut membuat Dr. Ning ini cemburu. Dr. Ning sangat kesal karena dia sebenarnya memesan 30 daging domba barbeque untuk dirinya sendiri dan juga Ruan, tetapi malah ada pria yang muncul dengan makan siang buatan sendiri untuk dirinya dan juga Ruan. Dr. Ning yang malang akhirnya harus makan barbeque sendirian yang membuatnya mengalami masalah pencernaan karena perutnya lemah terhadap makanan pedas dan juga berminyak. Dr. Ning ini tipe cowok yang ingin memberikan perhatian tetapi gengsi. Jadi di sini awalnya dia ingin memberikan selimut kepada Ruan yang ketiduran, tetapi Ruan keburu bangun dan akhirnya Dr. Ning ini langsung sok-sokan memarahi si Ruan. Sakit lambung Dr. Ning ini semakin parah dan Dr. Ruan yang notice tentang masalah lambungnya yang kambuh langsung memarahi Dr. Ning karena masih saja memakan makanan pedas dan berminyak padahal perutnya sangat sensitif. Dr. Ning berusaha menolak perhatian dari Ruan, namun Ruan tetap memberikan perhatian kepada Dr. Ning. Ruan kemudian memaksa Dr. Ning untuk memeriksakan kondisinya ke unit gawat darurat. Meskipun awalnya sangat tidak mau, namun akhirnya Dr. Ruan berhasil membawa Dr. Ning ke unit gawat darurat. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa kondisi Dr. Ning ini tidak boleh stres dan juga harus menjaga pola makan. Dokter yang memeriksanya juga berpesan agar Dr. Ning ini lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Dokter juga meminta bantuan Ruan untuk memperhatikan kesehatan Dr. Ning. Nah, drama ini cukup menarik apalagi sinematografinya yang sangat bagus. Nah, cerita dalam drama ini dimulai pada tahun 2012. Dr. Ruan ini adalah seorang mahasiswa kedokteran yang guru atau penasihatnya adalah Dr. Ning yang sangat tampan hingga dia menyukainya. Jadi Ruan ini sangat menyukai Dr. Ning hingga dia tidak bisa menatap matanya dan hanya rajin mencatat semua yang dia dengar di buku catatannya. Tetapi kemudian dia dan teman-teman kelasnya agak tertinggal di kelas sehingga Dr. Ning ini mengambil alih dan memberikan mereka uang sekolah tambahan. Dr. Ning bertanya kepada Ruan apa fobianya, mengapa dia tidak bisa menangani mayat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia punya banyak hal, dia takut melihat mayat, dia takut pada hantu, dia takut ketinggian, dia bahkan takut dengan film horor. Nah, satu demi satu fobianya ini mulai teratasi bersama Dr. Ning dan di sini Dr. Ning tidak hanya membuat Ruan tetapi 3 siswa istimewa lainnya mengatasi ketakutan mereka dengan mengajak mereka menonton film horor, menakut-nakuti mereka, pokoknya membuat fobianya mereka ini mulai membaik gitu. Nah, dari situlah Ruan ini semakin jatuh cinta kepada Dr. Ning sehingga dia mengundangnya untuk makan malam bersama kelompok tersebut sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Suatu hari Dr. Ning ini putus dengan kekasihnya yang membuat dia benar-benar patah hati. Ruan sangat khawatir sehingga dia mulai mengikutinya untuk memastikan bahwa Dr. Ning tidak akan meminum minuman kerasnya sendirian. Nah, karena mabuk berat, Dr. Ruan ini akhirnya membawa Dr. Ning ke rumahnya dan dia bertemu dengan ibu Dr. Ning. Ibu Dr. Ning pun menyukai Ruan karena keterbukaan dan keceriaannya. Keesokan harinya, Direktur Ning yang merupakan ayahnya si Dr. Ning ini berkomentar kepada Dr. Ning bahwa dia sangat senang Dr. Ning putus dengan kekasihnya karena yang Dr. Ning butuhkan adalah sosok gadis yang ceria dan terbuka seperti Ruan. Nah, pada tahun 2012 ini, Ruan benar-benar mengejar Dr. Ning meskipun dengan lembut dan tidak memaksa. Magang bersama Dr. Ning adalah hal yang paling diidam-idamkan, tetapi menurut Ruan hal tersebut bukanlah yang paling menyenangkan melainkan kerja keras yang nyata. Setelah proses pendekatan dan lain-lain, akhirnya mereka menikah. Nah, setelah menikah, Dr. Ning ini pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi tanpa memberitahu Ruan. Ruan yang malang merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena dia harus menjalani operasi usus buntu dan harus pergi ke rumah sakit sendirian tanpa ditemani oleh suaminya. Ketika kondisinya membaik, Ruan ini berencana untuk pergi ke Amerika dan memberikan kejutan kepada Dr. Ning. Namun sesampainya di Amerika, malah Ruan yang terkejut. Ruan melihat Dr. Ning begitu bahagia dengan orang lain, tetapi dia selalu depresi saat bersama dengan Ruan. Jadi Ruan pernah di fase feeling lonely gitu, merasa nggak dianggap.
Nah, di tahun 2013, Ruan pergi ke bandara untuk menjemput Dr. Ning yang baru pulang dari Amerika. Ruan berkata bahwa mereka harus pergi ke kantor catatan sipil untuk mengajukan permohonan cerai. Ruan berpikir bahwa dia mungkin akan membatalkan perceraiannya jika saja Dr. Ning ini memeluknya atau menghalangi niatnya untuk menceraikan dia, tetapi nyatanya tidak. Jadi Ruan ini pas masa jadi istrinya Dr. Ning kayak cinta sendirian, jadi perasaan dia tuh sepihak gitu. Dr. Ning kayak gak terlalu peduli gitu ke dia. Nah, kemudian pada tahun 2019 Ruan menjadi ahli bedah syaraf yang sedang dalam perjalanan ke Daya, sebuah kota kecil di Afrika, di mana dia ditugaskan untuk menjemput dan mengawal Tuan Zhao yang sakit kembali ke Tiongkok. Daya mengalami perang saudara dan seringkali faksi-faksi yang berseberangan saling menembak. Ambulans Tiongkok DAL yang menjemput Ruan dari bandara ditembak mati dan sopir ambulans ditembak. Dia mampu mengeluarkan peluru dari pengemudinya, tetapi kemudian Ruan ini diculik. Apa yang terjadi kepada Ruan ini didengar oleh tim medis di Rumah Sakit DAL Cina, yang merupakan rumah sakit yang dibangun oleh Direktur Ning dan tempat Dr. Ning sekarang bekerja. Dr. Ning pergi untuk menyelamatkan Ruan dari para penculik. Seji, pemimpinnya ini, bertanya kepadanya mengapa dia mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Dr. Ning mengatakan bahwa Ruan adalah mantan istrinya. Dr. Ning dan Ruan diizinkan pergi setelah mereka merawat masing-masing anggota rombongan yang membutuhkan perhatian medis. Ruan di sini kan sudah dewasa. Dia mengetahui bahwa Direktur Ning ini juga telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Daya, dan setelah beberapa hari di Daya, Ruan mengatakan bahwa dia akan segera berangkat bersama Tuan Zhao, tetapi kemudian Tuan Zhao menjalani operasi darurat dan belum bisa terbang dengan aman sehingga Ruan harus pergi sendirian. Dan pas di tahun ini, Dr. Ning ini kembali posesif dan ingin meluluhkan Ruan kembali. Namun dia yang gengsi tidak pernah mau menunjukkan perasaannya langsung kepada Ruan. Tapi pas Ruan ini didekati oleh para laki-laki gitu, Dr. Ning ini akan muring-muring gak jelas gitu teman-teman. Nah, setelah beberapa kejadian, Dr. Ning dan Ruan ini kembali berdamai, dan Dr. Ning mengakui bahwa dia sangat iri kepada laki-laki yang mendekati Ruan, dan Dr. Ning juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai Ruan. Dan setelah itu mereka ini balikan. Dr. Ning mulai terbuka kembali kepada Ruan. Dia menceritakan sedikit kisah masa lalunya kepada Ruan, dimana ketika orang tuanya bercerai, dia berharap ayahnya akan menjaganya, tetapi dia kehilangan ayahnya dan menikah dengan Nyonya Liu, ibu tirinya. Akhirnya dia berteman dengan anak laki-laki di panti asuhan. Dari sini semakin hari hubungan Ruan dan Dr. Ning semakin membaik, dan tiba-tiba Dr. Ning dengan santai mengatakan bahwa dia memiliki waktu luang pada minggu berikutnya dan mereka harus menikah lagi. Ruan di sini langsung terkejut dan dia itu tidak terlalu senang gitu. Dia memberitahu Tanya, sahabatnya, bahwa dia tidak akan melakukan pernikahan lagi. Ruan ini menginginkan lamaran yang tepat untuk membuktikan keseriusan Dr. Ning. Jadi kalau cuma asal dilamar gitu, Ruan ini nggak mau gitu. Dia tuh butuh effort dari Dr. Ning karena dia ini udah trauma, takut cinta sendirian lagi seperti yang sebelumnya terjadi. Dan tiba-tiba Dr. Ning ini menjauhi si Ruan. Lalu Ruan ini pergi keluar bersama ahli bedah syaraf dan para perawat untuk menonton di bioskop. Nah, di akhir film terdapat foto Ruan dan juga Dr. Ning muncul di layar. Ruan menangis kegirangan karena hal ini adalah yang paling dia harapkan. Lamaran yang sangat romantis dari Dr. Ning, sehingga dia mengiyakan lamaran tersebut dengan penuh air mata dan semangat. Jadi dia tuh merasa Dr. Ning ini sudah bersungguh-sungguh dan sudah effort banget untuk bisa mendapatkan dia kembali gitu. Namun teman-teman, setelah itu teman dan kolega mereka di departemen neurologi ini menyambut mereka dengan bunga dan amplop merah, dan alih-alih merasa senang, Dr. Ning ini malah membentak mereka karena membuang-buang waktu dan tidak sibuk dengan pekerjaan. Dari sana keadaan mereka menjadi semakin buruk bagi Ruan. Dia mengaku kepada Tanya bahwa pria yang melamarnya malam itu bukanlah orang yang sama. Di sini Tanya bersimpati kepada Ruan, tetapi pada saat yang sama mengatakan kepadanya bahwa Dr. Ning adalah pria yang baik. Di sisi lain, orang tua Dr. Ning mulai menyiapkan pernikahan anaknya dengan Ruan. Dr. Ning memberitahu Ruan bahwa ini benar-benar harinya, jadi dia memilih akan melakukan segalanya. Namun Dr. Ning ini menolak saat Ruan memintanya untuk mengambil foto pernikahan baru dengan alasan mereka sudah memiliki foto dari pernikahan pertama dan mereka cukup mendaur ulang cincin kawin lama mereka. Nah, hal tersebut membuat Ruan ini menjadi kesal.
Namun yang benar-benar membuat Ruan ini patah hati adalah ketika dia menemukan paket lamaran pernikahan di komputernya si Dr. Ning. Dia baru saja membayar seseorang untuk mengatur segalanya. Jadi lamaran yang dilakukan di bioskop itu bukan dari Dr. Ning langsung. Dr. Ning itu menyuruh orang dan membayar gitu teman-teman. Bahkan apa yang dia katakan saat melamar si Ruan ini ditulis oleh perusahaan. Nah, Ruan menyadari bahwa Dr. Ning ini tidak berbeda dengan saat pertama kali mereka menikah. Jadi keesokan harinya ketika mereka seharusnya mendaftarkan pernikahan mereka, Ruan ini tidak hadir. Dr. Ning sangat kesal karena waktu yang terbuang dan tiba-tiba Ruan ini mengatakan kepada Dr. Ning bahwa mereka harus putus. Nah, dari situlah Dr. Ning ini kembali menunjukkan effortnya. Dia berusaha sangat keras untuk bisa meluluhkan hati si Ruan lagi, dan akhirnya mereka dibalikan lagi teman-teman. Terus mereka kembali ditugaskan di Afrika. Nah, di Afrika ini terjadi perselisihan lagi gitu teman-teman, tapi masih awalnya tuh masih bisa damai, sudah damai lagi gitu, sudah keadaan sudah mulai membaik lagi. Namun ketika si Dr. Ning ini bermain dengan anak-anak, tiba-tiba ada granat. Dr. Ning ini di sini langsung berinisiatif untuk mengambil granat itu dan menjauhkannya dari warga yang ada di sana, yang akhirnya dia jatuh koma gitu teman-teman. Para warga yang ada di sana itu sangat berterima kasih kepada Dr. Ning. Mereka sangat bersimpati karena demi menyelamatkan mereka, Dr. Ning ini hampir kehilangan nyawanya. Dan di sini si Ruan ini juga sangat sedih banget. Setelah berhari-hari dia menemani Dr. Ning, dia itu demam, dan setelah bangun tiba-tiba Dr. Ning ini sudah tidak ada di kamarnya. Dia itu sudah kesana kemari mencari tahu kemana perginya Dr. Ning, tetapi orang-orang di sana itu tidak ada yang mengetahuinya. Dia merasa bahwa orang-orang ini berusaha menyembunyikan sesuatu darinya mengenai keberadaan Dr. Ning, sehingga dia merasa sangat frustasi. Dia merasa teman dekatnya ini juga menyembunyikan sesuatu darinya. Ruan ini akhirnya bernegatif thinking. Dia memikirkan bahwa mungkin saja Dr. Ning ini sudah meninggal dan mereka semua menyembunyikan hal itu dari dia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.